Jadi ternyata Bang Mel ini adalah saksi kunci. Soalnya dia tuh bercerita guys, dia bilang katanya di malam itu dia adalah orang yang sebelum kejadian itu pergi jalan-jalan ke taman kota barengan sama Eki dan Vina. Hola netizen yang tercinta, Mel yang menjadi saksi mata akhirnya buka suara soal kejadian kasus Vina Cirebon. Saksi mata tersebut mengaku melihat sekelompok orang melakukan terhadap korban pada kasus Vina Cirebon. Mel mengungkapkan secara detail terjadinya kedua korban dengan cara yang sadis. Pasalnya, Mel mengaku sedang bersama Eki sebelum kejadian. Mel sebagai saksi mata mengaku jika ia tidak sempat melaporkan kejadian ke warga sekitar. Menurutnya, setelah Eki tidak berdaya, sekelompok orang tersebut melakukan terhadap Vina. Kemudian, ia mengungkapkan jika korban Eki dan Vina dibawa oleh pelaku menggunakan sepeda motor. Lalu, ia menegaskan jika kedua korban tersebut ditelantarkan di atas jembatan flyover dalam kondisi tidak berdaya. Mel yang menjadi saksi mata pada kasus Vina tersebut mengaku siap bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kali ini muncul orang baru lagi namanya Mel. Dia menikmati dan melihat terjadinya budak paksa dan lain-lain selama hampir 1 jam. Kok tahan ya? Kayak ngeliat tayangan film aja. Dia temannya diperlakukan seperti itu secara manusiawi. Harusnya dia kan lari ya, mencari pertolongan. Dia kan punya handphone, bisa telepon kan ke polisi atau apapun lah. Tidak bisa melakukan dengan tangannya sendiri karena takut dia juga akan menjadi korban. Harusnya dia lari untuk mencari pertolongan. Masa di situ nggak ada orang sama sekali sih? Ini daerah yang cukup rame loh, bukan daerah pedalaman. Walaupun sudah jam 11, jam 12, itu rame loh kota itu. Jadi saya kok ngerasa ya dimunculkan orang-orang ini gitu. Ada apa sebenarnya? Kalau memang dia bisa menikmati selama 1 jam dan membiarkan itu terjadi, itu sebetulnya hatinya terbuat dari apa gitu? Apa nggak ada keinginan untuk mencari pertolongan? Walaupun di situ dia cari pertolongan, misalnya nggak ada sama sekali orang di situ, kan banyak pengendara sepeda motor di jalan-jalan dekat situ, kan bisa ke kantor polisi terdekat, ke pos polisi terdekat untuk memberikan laporan supaya ada pertolongan untuk teman-temannya yang sedang ini, bukan malah menikmati gambaran itu selama hampir 1 jam. Saya sungguh merasa nggak masuk akal. Ini loh yang saya kadang-kadang nggak respect dengan teman-teman yang berada di geng motor. Sebetulnya komunitas kalian itu apa sih manfaatnya? Untuk diri sendiri nggak manfaat, apalagi untuk masyarakat sekitar atau untuk negara Indonesia. Apa sih kegiatan yang hanya sekedar mondar-mandir naik motor? Tidak pernah dengar geng motor melakukan baksos, geng motor melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, geng motor melakukan pemberian dana atau mungkin sembako untuk mereka yang tidak mampu, kecuali cuma dangreng aja kesana kemari. Apa sih yang menginspirasi kalian untuk menjadi jagoan? Ini loh yang saya nggak cocok dengan geng motor ini. Saya pernah bilang pada VT saya yang sebelumnya, saya pelayanan di lapas beberapa kali, melayani dalam bidang spiritual. Orang-orang yang bertemu dengan saya rata-rata, mereka tuh kalau ngomong muter-muter bohong gitu loh. Maka dari itu, saya nggak percaya dengan perilaku mereka, attitude mereka. Apalagi orang sudah masuk ke lapas. Ya karena seperti ini. Dan kemudian mereka tidak berani melakukan tindakan yang baik, tapi berani melakukan tindakan yang buruk. Alasan tidak berani melakukan hal yang baik karena mereka merasa nggak mampu, tidak memiliki kemampuan, tapi mereka nggak pernah takut dosa. Ini yang membuat saya nggak respect. Ayo netizen Indonesia, kumpulkan banyak bukti buat menunjukkan kepada dunia bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar itu terlihat dengan jelas.
Salam sukses. Beban gue nambah gitu mikirin kasusnya Vina sama Eki ini loh. Karena ya, gue tuh baru aja ngelihat satu podcast dari Jejak Backpacker. Yang mana Jejak Backpacker ini ada 2 orang, dia itu berhasil menemukan satu orang yang namanya Bang Mel-Mel. Nah, si Bang Mel-Mel ini itu sedang dalam perlindungan saksi, dan yang melindungi dia itu sekarang adalah Bapak Hotman Paris, Bapak pengacara kondang kita itu. Jadi ternyata Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Kenapa? Soalnya dia tuh bercerita, guys. Dia bilang katanya, di malam itu dia adalah orang yang sebelum kejadian itu pergi jalan-jalan ke taman kota barengan sama Eki dan Vina. Jadi ceritanya gini, Eki itu mau jalan-jalan nih sama Vina. Bang Mel-Mel ini tuh bisa disebut sebagai kakak-kakaannya gitulah ya, abang-abangan lah gitu buat si Eki ini gitu. Nah terus si Bang Mel-Mel nih bilang, ya lo kalau misalnya ngajak Vina, ajak Linda dong, jadi gue ada temennya. Makanya Linda itu diajak lah. Jadi waktu mereka itu jalan ke taman kota, itu nggak cuman ada Eki, Vina sama satu temennya yang sebelumnya gua nggak tahu siapa, ternyata ada Linda juga, guys, di situ. Dan sebelum mereka jalan, mereka sempat beli minuman lah gitu ya, untuk jalan ke sana, untuk minum-minum santai mungkin gitu kan. Nah sekitar jam 10:30-11 si Vina tuh ngajakin pulang gitu. Terus si Bang Mel-Mel ini bilang, ya udah deh yuk kita pulang, tapi gua harus isi bensin dulu nih, bensin gua habis. Nanti mampir ya, kita isi bensin, kata dia gitu. Waktu pas jalan, si Bang Mel-Mel ini sama Linda belok ke tempat isi bensin ya, ke pom bensin. Ternyata si Eki sama Vina tuh langsung jalan lurus, guys. Terus dia bingung kan, kayak kenapa kok gue nggak ditungguin gitu kan. Akhirnya dia minta Linda lah buat ngecek si Eki nih, suruh ngechat atau telepon nggak diangkat. Akhirnya di chat, dibilang tungguin ya, kita tuh soalnya lagi isi bensin gitu. Tapi karena nggak dibales, mikirnya oh ya udah mungkin udah pulang kali gitu. Nah nggak lama setelah itu, sekitar beberapa jam, si Bang Mel ini dikabarin kalau ternyata Eki sama Vina itu lagi dikeroyok sama gerombolan yang 11 orang itu. Datanglah kan si Bang Mel-Mel ini. Begitu dia datang ke sana, ada kayak satu gubuk yang di depannya itu ada warung, ada yang jaga cowok. Dia ngajakin si cowok itu, ayo dong yuk temenin gue, kita masuk ke dalam nih, ngendep-ngendep ngeliat gitu kan. Tapi si cowok itu nggak berani. Akhirnya mau tahu apa? Dia memberanikan diri sendiri, si Bang Mel-Mel ini, untuk masuk ke dalam dan untuk ngecek, dan dia melihat semuanya. Dia melihat semua pelakunya, dan 11-11 itu melakukan ruda paksa pada Vina. Itu menurut Bang Mel-Mel. Udah gitu, gue tadi baru aja ngeliat ya, ada satu orang saksi yang katanya saksi kunci yang pada saat itu ada di tempat kejadian. Cowok, namanya Aep. Ini tuh diliput sama Berita 1. Nah si Aep ini orangnya ya guys ya, kalau gue lihat juga mukanya tuh kayak mereka, mohon maaf ya, cuman mirip-mirip gitu loh. Antara Egi dengan Aep ini sebenarnya mirip gitu kan. Nah terus si Aep ini tuh ditanya, kok dia bisa ngeliat? Dia bilang katanya, oh saya pada saat itu ada di tempat kejadian karena saya lagi nunggu di warung. Berarti benar si Bang Mel-Mel ini ketemunya sama Mas Aep ini gitu. Makanya dia bisa ngeliat siapa pelaku, katanya begitu. Dan begitu ditanya sama si wartawan, ditanya, itu menurut kamu Peggy yang sekarang jadi TSK itu bukan orangnya? Terus dia bilang, saya nggak tahu orang itu namanya siapa, tapi kalau dari wajahnya iya, katanya gitu kan. Nah terus bener-bener mikir gitu, itu kan satu kejadiannya malam ya guys ya. Terus nomor 2 nih, entah kenapa gue ngeliat muka mereka itu agak sulit dibedain satu dengan yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya dilihat fotonya secara jelas gitu, itu bisa kelihatan bedanya. Contoh gue kasih lihat nih ya, kalian lihat, ini Peggy yang waktu pas dulu di tahun 2016, ini 8 tahun kemudian ya kan. Kalian lihat itu mukanya, menurut kalian mukanya mirip nggak? Satu yang aku bilang nggak mirip aja, lihat itu kupingnya tuh pakai plak guys. Yang mana lihat kupingnya Peggy itu, kalian lihat dong. Ini kalau udah begini udah nggak bisa dibenerin, kupingnya akan tetap gede gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan itu berbeda gitu kan. Kemudian ditambah lagi, jadi si Peggy ini orangnya namanya Peggy ya, bukan Egi. Oke, si Peggy ini
itu tinggalnya jarak dari rumah tempat dia tinggal, tempat ibunya terdaftar di RT, itu cuma 400 meter dari tempat kejadian. Tapi begitu ketua RT-nya ditanya dan diwawancara, namanya ketua RT-nya itu kalau nggak salah Pak Wawan Setiawan, ketua RT di Desa Kepompongan, ya. Begitu ditanya, dia nggak kenal yang namanya Peggy, karena si Peggy ini itu nggak pernah tinggal di rumah itu. Dia itu memang dari dulu kerjanya itu di tempat lain, di Bandung gitu loh. Nah, ibunya Peggy yang namanya Kartini berkali-kali diwawancara sama banyak berita, banyak media, dan ibunya selalu bilang kalau pada saat kejadian Peggy itu lagi di Bandung. Lagi ngapain lagi, kerja. Dan dia di Bandung dari tanggal 16 Juli 2016 dan belum balik gitu loh. Nah, polisi datang ke sana pada saat itu, ngambil motor, ngambil apa, disita. Dan ibunya bingungnya tuh gini, kalau misalnya memang dia adalah tersangka dan otak dari semuanya, kenapa nggak ditangkap pada saat itu? Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun kemudian? Ibu pintar, aku suka. Dan yang paling kasihan sebetulnya si Peggy yang ketangkep ini bilang kalau tidak apa-apa, aku menjadi tumbal dari orang berada, katanya gitu. Entah apapun artinya aku nggak tahu. Tapi kalau menurut Barbara, Peggy itu kepanjangan dari peran pengganti nggak sih guys? Tapi itu terserah kalian ya mau mikir seperti apa. Cuman kalau menurutku kasusnya ini terlalu aneh gitu loh. Mulai dari polisi merilis DPO tapi nggak ada fotonya, jadi kita juga nggak tahu yang mana gitu kan. Terus tiba-tiba nongol lah si Peggy ini yang menurut pengakuan ibunya sebenarnya rumahnya sudah pernah digeledah gitu karena namanya mirip gitu, yang satu Peggy, yang satu Egy. Intinya kalian bisa lihat komentar yang ada di seluruh sosial media, bagaimana netizen di luar sana berkomentar gitu ya tentang kesigapan Pak Polisi gitu, dan banyak sekali yang menurut aku komentarnya sebetulnya ya agak sedikit negatif ya Pak, mohon maaf gitu, tapi yang namanya netizen kan jempol panas semua gitu, seperti aku gitu kan, mulut dan jempol panas gitu. Intinya aku berharap semoga polisi itu cepat mengungkap kasus ini, dan yang penting asal jangan nangkep aja gitu, maksudnya harus orang yang sebenarnya yang melakukan gitu loh, karena netizen itu nggak bodoh loh, mereka pada pinter semuanya. Dan ibunya sendiri pun udah bilang gitu, kalau misalnya memang si Peggy ini adalah otaknya, kenapa baru sekarang ditangkapnya? Kenapa nggak dari 8 tahun yang lalu? Gitu. Jadi ini adalah tugas dari kepolisian kita, dan Barbara yakin Pak Polisi semuanya pada cerdas dan pintar semua, dan kita tinggal tunggu berita selanjutnya. Guys, ada satu saksi kunci yang saat ini telah dilindungi oleh Bang Hotman Paris. Kalian tahu siapa? Ya, dia adalah Bang Mel. Bang Mel ini adalah salah satu saksi yang melihat langsung kejadian pada malam itu seperti apa. Jadi ceritanya gini guys, Bang Mel ini pada malam itu adalah salah satu orang terakhir kali yang bertemu dengan Pina. Bang Mel ini ibarat kata abang-abangannya Pina dan Eki. Nah, pada malam itu Bang Mel, Pina, Eki, dan termasuk Linda ini sedang pergi jalan-jalan ke taman kota. Ibarat kata kalau anak sekarang tuh ya ibaratnya tuh cari angin nih guys. Nah, dalam perjalanan mereka ini sempat membeli minuman untuk minum santai gitulah di sana. Nah, pada jam 10 atau setengah 11-an ini Pina ini udah ngajak pulang. Nah, Bang Mel bilang tapi dia ini harus isi bensin dulu guys. Di tengah jalan Bang Mel yang semotor sama Linda ini berhenti buat isi bensin dulu. Sedangkan Pina dan Eki ini entah kenapa langsung pergi gitu aja tanpa ngasih aba-aba ke Bang Mel kalau mereka ini mau jalan duluan guys. Bang Mel pun kayak udah ngerasa punya firasat gak enak nih sama mereka berdua. Lantas disuruhlah nih si Linda buat ngechat si Eki dan nelpon si Eki ini, tapi nggak ada respon. Dan ngira mereka ini kalau mereka ini udah jalan pulang guys. Nah, selang beberapa jam, Bang Mel ini dikabarin kalau mereka ini lagi dikeroyok sama gerombolan 11 orang itu guys. Nah, pas sampai ke salah satu gubuk yang ada warungnya gitu, dan di sana itu ada juga satu orang cowok. Nah, Bang Mel ini minta ditemenin sama cowok itu buat nemenin dia ke dalam buat mendek-mendek lihat situasi di sana. Lalu Bang Mel ini memberanikan diri untuk melihat kejadian itu sendiri guys. Dan Bang Mel ini melihat semuanya guys. Orang itu melakukan rudal paksa kepada Pina. Nah, ada salah satu artikel kalau ada salah satu saksi yang melihat kejadian itu bernama AF. AF ini bilang kalau dia ini mengaku ada di tempat kejadian. Nah, berarti yang dibilang Bang Mel ini bener kalau dia itu melihat satu orang cowok, yaitu si AF ini.
Nah, si AF ini ditanya sama wartawan, itu si Peggy yang jadi TSK itu orangnya. Terus AF ini bilang, dia nggak tahu nih orang itu namanya siapa. Tapi dia ini bilang, kalau dia ini melihat dari wajahnya itu, ya itu orangnya. Kalau kita lihat sendiri, dari wajahnya aja beda sih guys. Apalagi dari kupingnya itu udah dibolongin gitu, dan itu sih susah banget sih buat balik normal ya guys. Tapi ada yang lebih ngenes lagi nih. Kalau dari data analisis, si Peggy ini rumahnya itu cuma jarak 400 meter dari lokasi kejadian. Namun menurut sang ketua RT di setempat yang bernama Wawan Setiawan itu nggak ada nih yang namanya Peggy ini di wilayahnya. Pak Wawan Setiawan juga bilang dia ini nggak kenal sama sekali dan nggak pernah ngeliat si Peggy ini tinggal di sana. Hal itu juga diungkapkan oleh sang ibu bernama Kartini, bilang kalau pada saat kejadian Peggy ini lagi ada di Bandung guys, lagi kerja, dan dia tuh di Bandung udah dari tanggal 16 Juni 2016 dan itu pun belum balik. Nah, pihak kepolisian ini udah menggeledah rumahnya Peggy guys. Mereka ngambil sebuah motor dan lain sebagainya untuk disita. Ibunya juga bilang kalau emang Peggy ini jadi tersangka, kenapa nggak ditangkap aja nih sejak 8 tahun yang lalu. Bener juga sih kata ibunya guys. Sumpah ya, ini gue udah pusing banget ngikutin kasus ini. Tapi jangan menyerah guys, karena inilah yang mereka mau. Kita lengah dan kasus ini tuh tenggelam begitu saja. Ayo guys, kita bantu up terus kasus ini biar cepat selesai. Teruslah bekerja walaupun tidak digaji.